One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Shalom adik-adik. Sekarang tanggal 12 Juli 2020, di mana hari ini adalah minggu kedua di bulan Juli. Yeay. Jadi tadi sudah nonton kan video tadi yang tentang domba, banyak domba sekali dan orang-orang. Nah, sebelum Kak Fani memulai apa sih artinya itu semua, yuk kita berdoa. Sikap doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kesempatan yang Kau sudah berikan pada kami Tuhan. Setelah kami akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami, menjaga kami senantiasa. Kami memulai ibadah sekolah minggu ini dengan video yang luar biasa Tuhan. Kami akan mengartikan semua video itu dengan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, artinya apa sih video tadi? Sebentar ya, Kak Fani mau buka Alkitab di laptop, oke? Enggak sih, di sini juga. Kalian siapkan Alkitab kalian. Oke. Yuk. Kalian tahu nggak pertama kali lihat video tadi artinya apa? Video tadi artinya adalah, kalian tadi kan lihat ada beberapa orang yang mencoba untuk memanggil gembala. Ada sing taki-taki, be, sini nggak datang kan? Nah, dombanya itu tadi lagi ngapain sih? Lagi makan rumput di padang ya. Terus kalian tahu nggak? Pas ada satu orang yang memakai baju orange, ya kan? Baju orange ya, kalau nggak salah tadi Kak Fani juga lihat. Itu yang memanggil. Gimana ya suaranya tadi? Lupa Kak Fani. Itu dombanya dombanya itu langsung nyamperin loh. Langsung bersahutan be, terus tiba-tiba pas disuruh sama satu orang ini langsung datang, langsung datang. Nah, kalian tahu nggak sih, ternyata itu adalah si gembalanya atau si pemilik semua kawanan domba itu. Nah, yang awal sebelum orang ini memanggil itu kan ada orang yang memanggil tapi nggak nyautin, nggak nyamperin. Nah, itu adalah bukan pemiliknya ya. Pemilik aslinya itu yang ketika domba dipanggil itu langsung nyamperin. Nah, sama juga nih kayak kita.
kayak domba itu ya. Loh, Kak, kok disamakan sama domba? Kita kan manusia, bukan domba. Nah, yuk kita buka di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Oke. Tapi Kak Fani menggarisbawahi yang semuanya aja ya. Biar oke, mantap. Yuk kita coba baca di Mazmur 23 ayat 1 dan sampai 6. Yuk, Kak Fani bacakan ya. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lah, kok kenapa sih kita disamakan kayak domba? Nah, kita ini loh dombanya Tuhan, domba miliknya Tuhan. Nah, domba Tuhan ya. Kita itu anak-anaknya Tuhan. Kan minggu 1 bulan lalu kita mengenal ahli warisnya Tuhan kan. Nah, kita itu sebagai anak-anak Tuhan, milik Tuhan, dan dirawat sama Tuhan. Itu artinya kenapa kita disebut domba. Gembala kita adalah Tuhan Yesus Kristus, gembala di atas segala gembala. Itu domba-dombanya siapa sih? Ya kita ini loh. Kita inilah gembalanya Tuhan. Nah, kita kenapa dikatakan domba? Kita soalnya itu kan di ayat 1 tadi kan bilangnya membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Sama kita juga sama Tuhan itu dijagai, dirawat, dikasih makan, dikasih ini, gini. Terus hubungannya sama video tadi adalah ketika si domba itu mendengar suara pemiliknya, itu tahu gitu loh suara pemiliknya. Begitupun juga kita itu sebagai domba Allah, kita harus mengenal suara Tuhan. Dan istilah kerennya itu peka, guys, peka sama Tuhan gitu. Gimana sih biar peka sama suara Tuhan? Kita harus rajin membaca Alkitab, berdoa, bersekutu sama Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, oh ya, selanjutnya selain peka, kita harus bersyukur loh punya gembala yang luar biasa yang sudah menyediakan kita apapun yang kita perlukan. Yang kita perlukan ya, dan dibutuhkan, bukan yang kita mau. Nah, terus tadi kan domba-dombanya dibiarkan di padang untuk makan sepuasnya sama gembalanya. Begitu juga kita itu sudah disediakan semuanya. Seperti itu. Nah, ingat nggak? Kalian dapat boneka dari kakak-kakak yang dapat boneka domba. Siapa ya? Kak Fani juga ada di kamar bonekanya, tapi nggak Kak Fani bawa, lupa ya. Nah, itu kenapa kakak-kakak kasih domba? Karena kakak ingin menyampaikan kalau kita ini domba Allah. Kita simbolkan sebagai boneka domba itu. Kalian adalah milik Tuhan. Sama seperti domba itu adalah milik kalian, dan kalian adalah milik Allah. Jadi ketika kita dipanggil dan dijadikan alatnya, kita harus nurut ya. Dan kalau nggak nurut nanti kayak domba yang hilang. Domba kecil hilang di atas bukit. Nah, kayak gitu. Kita harus nurut ya, oke? Kita harus nurut sama gembala kita, gembala agung Tuhan Yesus Kristus. Nggak boleh bandel. Nah, kita harus peka. Satu, harus peka sama suara Tuhan. Gimana sih caranya harus peka? Caranya adalah membaca Alkitab, berdoa, memuji, menyembah Tuhan,
Terus yang kedua, kalian harus tahu bahwa kita domba yang sudah tercukupi kebutuhannya sama Tuhan, yang sudah menyediakan semuanya, sudah membaringkan kita di padang rumput, membawa kita dalam air yang tenang. Jadi tidak usah khawatir. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami tahu kami adalah domba-domba-Mu. Kiranya kami peka atas suara-Mu agar kami tidak hilang Tuhan. Kiranya ajari kami untuk peka dengan suara-Mu. Kami akan bersekutu, membaca setiap firman-Mu Tuhan. Kami juga tidak akan khawatir lagi karena Engkau sudah menyediakan semuanya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay. See you. Sampai jumpa minggu depan dengan kakak-kakak yang lain. Dadah.